Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 2 semuanya? Kembali lagi ya kita bertemu di channel Bu Ari. Tapi kali ini kita akan belajar tentang PLBJ. Apa sih itu PLBJ? PLBJ itu singkatan dari Pendidikan Lingkungan dan Budaya Jakarta. Jadi kalian tahu ya, PLBJ itu singkatan dari Pendidikan Lingkungan dan Budaya Jakarta. Nah, yang akan kita pelajari nanti tentang kita akan lebih mengenal lagi budaya Betawi lebih jauh, nanti tentang ornamen atau dekorasi yang ada di rumah kebaya. Nah, apa sih rumah kebaya dan ornamen atau dekorasinya? Nanti selengkapnya Ibu jelaskan ya. Sekarang Ibu ingin memperkenalkan teman-teman kalian yang akan menemani kita belajar hari ini. Nah, kita ditemani oleh 3 teman ya. Teman kalian ada 3 orang ini. Yang pertama Fatir, kedua kita ditemani oleh Baim, yang terakhir kita ditemani oleh Kansa ya, dan mereka bertiga yang akan menemani kita. Dan jangan lupa nanti di akhir video ada kuisnya ya anak-anak. Hadiahnya sama seperti sebelumnya. Hadiahnya yang pertama mendapatkan coklat Cadbury, dan yang kedua mendapatkan kalender ya. Kalendernya tertulis nama pemenangnya, pemenang kuisnya siapa, dan ada fotonya, jadi fotonya bisa sekeren mungkin ya. Jadi kalian mau foto yang mana terserah, tinggal nanti kalian kirim ke WhatsApp Bu Ari. Dan nanti kalendernya bisa kalian tempel ya di dinding, jadi sudah tinggal tempel. Dan dalam bentuk ukurannya itu ukuran A4, jadi agak besar ya kalendernya, bukan kalender kecil. Tapi hanya sebulan, untuk bulan Oktober ya. Kalau sudah menang mendapatkan bulan depannya lagi. Ya, nanti lebih detailnya, lebih jelasnya ada di akhir video ya. Sekarang kita lanjutkan dulu ke tujuan dan kompetensi dasarnya tentang pelajaran PLBJ ini ya anak-anak ya. Yuk kita lanjut. Berikut kompetensi dasarnya. 3.6 mengenal keragaman ornamen Betawi atau langkan. 4.6 membuat ornamen Betawi atau langkan. Tujuan pembelajaran PLBJ ini adalah untuk agar siswa dapat mengenal rumah kebaya, siswa dapat menjelaskan ornamen rumah kebaya, dan terakhir siswa dapat membuat langkan pada rumah kebaya. Ya, itu kompetensi dasar dan tujuan pembelajarannya. Jadi kita mulai anak-anak belajarnya tentang langkan. Jadi yang sebenarnya akan kita pelajari adalah langkan. Dan langkan itu adalah salah satu dekorasi atau ragam hias yang ada di rumah kebaya. Jadi Indonesia ini memiliki banyak ragam suku ya. Salah satu sukunya adalah suku Betawi ya, yang ada di Jakarta ini adalah suku Betawi. Suku yang mayoritas penduduknya ini adalah bertempat di Jakarta ini juga terkenal dengan ragam budayanya yang unik ya. Mulai dari pakaian adatnya ya, baju ujung serong, senjata tradisionalnya itu golok ya. Pernah ya kalian lihat golok? Nah, itu senjata tradisional dari Betawi. Dan ada rumah adatnya juga nih, rumah Betawi. Dan ada bukan hanya satu ya, tapi yang akan kita pelajari adalah rumah kebaya ya, yang disebut rumah kebaya. Jadi kita akan belajar tentang rumah kebaya. Rumah kebaya ini mempunyai keunikan yang menarik. Jadi bisa kita lihat dari ornamen-ornamen atau dekorasi yang ada di rumah Betawi. Nah, dekorasi atau ornamen apa, supaya lebih jelas lagi tentang adat Betawi khususnya rumah kebaya, Fatir, Kansa, dan Baim ini mau ngajak kalian touring nih, jalan-jalan ya. Kita jalan-jalannya tapi virtual. Kita melihat kebudayaan Betawi secara virtual. Dan supaya kita juga lebih jelas ya ciri khas rumah Betawi. Nah, kita akan pergi jalan-jalan ke Setu Babakan. Setu Babakan ini kita bisa melihat kebudayaan Betawi karena di situ ada perkampungan Betawi ya. Jadi kalian bisa lebih jelas lagi melihat tentang budaya Betawi. Yuk anak-anak, kita cus. Nanti ditemani Fatir, Mabain kan kesan juga ya. Jadi yuk
let's go anak-anak, kita terbang ya. Kita hitung ya, 1, 2, 3. Nah, kita sudah ada di atas nih ya anak-anak ya. Kita akan menuju kampung budaya Betawi yang ada di Setu Babakan. Ya, kita tunggu ya sampai kita terbang ke dalam, kita masuk ke dalam ya anak-anak ya. Oke, sampai kita di sini. Ya, kita sudah ada di halaman kampung, di halaman Museum Betawi ini. Nah, kita lihat dulu sekelilingnya ya anak-anak. Kita lihat, kita mau mencari rumah kebaya. Ya, salah satu rumah adat dari Betawi ada yang disebut rumah kebaya. Nah, ini dia, ini rumah kebayanya ya. Jadi rumah kebaya itu ada berbagai ornamen atau dekorasi yang menghiasi rumah kebaya ya. Jadi ornamen atau dekorasi itu ada yang disebut gigi balang, langkan, balak suji, dan bale ya. Kalau yang ini nih yang nanti nah, supaya lebih jelas kita jalan ya anak-anaknya, kita lihat lebih dekat. Yuk kita jalan ke sana, kita lihat dari dekat. Nah, terlihat ya, udah jelas ya. Kalian udah bisa melihat dengan jelas ini rumah kebayanya. Ini yang disebut langkan ya anak-anak. Langkan itu terbuat dari bahan kayu. Jadi fungsinya adalah pembatas antara teras luar dan halaman dari teras dan halaman keluar ya, itu pembatasnya. Jadi sebagai pembatas. Dan di sini mempunyai makna ya. Makna langkan sendiri adalah jika adalah etika yang baik dalam bertamu harus melewati dari halaman depan rumah. Sebab ketika bertamu lewat belakang atau samping rumah bagi masyarakat Betawi merupakan etika yang kurang baik ya. Nah, yang ini disebut gigi balang ya anak-anak ya. Yang di atas ini disebut gigi balang. Jadi ada ornamen dari gigi balang pun juga bentuk ukirannya bermacam-macam ya. Sama seperti langkan, ada yang berbentuk bulat, ada yang berbentuk segitiga, ada yang berbentuk seperti patung, ada yang setengah bulat ya, tergantung. Jadi tidak semua rumah kebaya bentuk langkan atau gigi balangnya sama ya. Jadi tergantung ukirannya ya. Mereka menggunakan ukuran macamnya apa. Ada yang berbentuk bunga juga ya. Nah, kita putar lagi anak-anak. Nah, di sini kita kembali lagi ke langkan ya. Tadi kita fungsinya sudah sebagai pembatas, bahannya juga terbuat dari kayu sudah. Nah, ini yang dibilang tangga ini yang dibilang balak suji ya. Ini yang disebut balak suji, ini tangga yang masuk ke dalam rumah. Ya, kita udah selesai anak-anak, kita kembali pulang ya. Kita pulang 1, 2, 3. Oke. Ya, cukup kita jalan-jalan virtualnya. Oke anak-anak ya. Di sini kita sudah tadi melihat ya. Jadi kesimpulannya tadi kita sudah melihat berbagai macam ornamen atau dekorasi hias ya, ragam hias yang ada di rumah kebaya. Nah, ini kesimpulannya ya setelah tadi kita melihat. Ini berikut ini adalah kesimpulan yang kita bisa buat ya setelah kita melihat secara virtual tadi rumah kebayanya.
Kita masih ditemani Fatir, Baim, dan Kansa ya anak-anak. Ya tadi kita sudah jalan-jalan virtual, sudah melihat dekorasi yang ada di rumah kebaya ya. Jadi kita tadi sudah melihat secara virtual langkan itu seperti apa. Jadi langkan itu adalah dekorasi yang ada di rumah kebaya ya. Jadi kita sudah melihat ukirannya, bentuknya. Nah, nanti tugas kalian adalah menggambar langkan. Tapi sebelumnya ibu akan memberikan cara bagaimana menggambar langkan ya. Jadi ada tutorialnya bagaimana menggambar langkan. Nah, berikut ini adalah caranya bagaimana menggambarnya ya. Kalian perhatikan dan simak baik-baik ya anak-anak ya. Bersama Fatir, Baim, dan Kansa ya di sini yang akan menemani kalian. Oke, kita lihat terlebih dahulu ya anak-anak. Mulai anak-anak menggambar langkannya. Jadi persiapkan perlengkapannya seperti pensil, penggaris, krayon, atau pensil warna, terserah kalian mau pakai yang mana. Dan warnanya pun bebas ya, kalian mau pakai warna apapun. Karena di sini ibu hanya menggunakan warna kuning dan hijau, jadi ibu siapkan krayon warna hijau dan kuning. Jangan lupa kertasnya kalian boleh menggunakan HVS atau buku gambar. Dan kita mulai menggambar ya, menggambar sketsanya menggunakan penggaris dan pensil. Kita buat polanya terlebih dahulu. Buat garis mendatar seperti ini ya. Di bawahnya juga dibuat garis lagi agak berdekatan, dan buat 2 garis lagi seperti di atas ya. Kita buat polanya dulu, buat sketsanya supaya nanti kalian lebih mudah kalau sudah polanya terbuat ya. Ditutup garis kiri kanannya. Nah, kita mulai membuat polanya. Kita buat polanya garis ke bawah, beberapa garis ke bawah ya seperti ini. Dan ini kalian terlihatnya sepertinya ibu menggunakan tangan kiri ya. Sebenarnya ini ibu menggunakan tangan kanan, tapi karena ibu menggunakan HP kamera yang menggunakan kamera depan, jadi terlihatnya seperti tangan kiri. Jadi gunakan tangan kanan ya untuk menggambar ya. Ini karena kameranya kamera depan. Nah, setelah selesai kalian membuat garis seperti ini ya, jadi sisakan ya, jangan sampai penuh membuat garis polanya. Kita buat kotak ya, membuat kotak. Jadi garis yang tadi setelah kita buat kotak. Jadi ada 7 buah kotak ke atas. Jadi supaya lebih mudah, buat kotak satu dulu ya di tengah-tengah, baru buat kotak di atas dan di bawahnya. Jadi total kotak 7 buah. Di sini ibu belum menggunakan ukuran karena kalian belum belajar menggunakan ukuran ya. Jadi bebas besarnya, penggaris hanya digunakan untuk membantu supaya lebih rapi. Nah, kalian bebas ya di sini membuat kotaknya, tapi buatnya 7 buah. Ke atas itu ada 7 buah kotak. Nah, kita mulai membuat polanya ya, buat garis kiri kanan seperti ini. Lalu kemudian ke bawah, kita ikutin pola kotaknya, ke bawah lagi. Nah, kita buat lehernya untuk memberi jarak antara motif yang di atas sama di bawah. Kita buat lehernya. Nah, seperti ini anak-anak buatnya. Ya, mudah kan kalau sudah ada polanya. Nah, seterusnya kalian buat seperti itu ya, ke kanan. Ini sebenarnya mulai dari kanan ya anak-anak, biasakan semuanya mulai dari kanan. Kita buat juga yang di sebelahnya ya, sama seperti motif langkan yang pertama. Kita ikuti polanya dari atas ke bawah. Nah, diikuti, dan jangan lupa
beri bulatan di tengah-tengah ya, di tengah-tengah motif tadi yang ada dua, atas sama bawah, kasih bulatan, beri bulatan. Nah seterusnya seperti itu ya anak-anak, sampai ujung, sampai habis. Nah sudah selesai, kita bisa mewarnainya anak-anak. Beri warna dengan warna yang muda terlebih dahulu ya, karena di sini palangnya ibu beri warna kuning, jadi ibu warnai dahulu dengan warna kuning. Jadi diwarnai dahulu ya, warna yang lebih muda sampai rata diwarnainnya. Kemudian baru menggunakan warna yang lebih tua ya. Ibu menggunakan warna hijau di sini untuk motif langkannya. Jangan takut salah ya anak-anak. Nanti juga kalau misalnya sketsa sekalian ada yang kurang bagus, bisa ditutupi dengan krayon. Jadi tidak usah takut gambarnya jelek ya. Nanti bisa dihapus atau ditebalkan dengan krayon. Setelah selesai kalian mewarnainya, kalian bisa tebalkan pinggirannya. Tadi ya ada yang tidak rata ya, boleh gunakan spidol seperti ini ya. Kalau kalian punya spidol boleh digunakan, tapi kalau tidak ada bisa pakai pensil ya untuk menebalkannya supaya terlihat lebih rapi. Kalian gunakan untuk membuat garis pinggirnya, atau kalian membuat gradasi bisa ya. Kalau kalian tadi membuat pagarnya lebih besar, motifnya lebih besar, bisa kalian buat gradasi, pinggir-pinggirnya dibuat gradasi. Sudah hampir selesai ya kita membuat langkan dan mewarnainya. Nanti kalian boleh ya bebas mau ditambahkan apapun, diberi hiasan juga boleh ya. Nanti ibu berikan contoh yang sudah ibu buat ya, kalian buat lagi, boleh buat yang lebih bagus lagi ya. Mau tambahkan apapun, misalnya mau tambahkan pot bunga, tambahkan binatang, hewan, boleh ya, serah kalian. Sudah hampir selesai anak-anak kita membuat gambarnya. Jangan lupa tulis nama kelas kalian, kelas berapa, dan judul gambar kalian apa. Oke, ya sudah selesai anak-anak. Berikut ini tugas PLBJ yang harus kalian kerjakan ya. Jadi ada dua tugas.
Yang pertama, kalian kerjakan soal di link yang sudah tersedia ya, dan nanti juga ada di kolom deskripsi di channel YouTube-nya, tinggal klik. Nanti tinggal kalian isi di situ soal jawabannya, hanya pilihan ganda, dan nanti jawabannya bisa kalian nilainya bisa kalian screenshot atau kalian foto ya. Setelah itu kalian kirim ke guru kalian ya. Kalau kalian dari kelas 2C tidak perlu di screenshot, jadi hanya isi aja. Nilai kalian sudah terekam ya di file ibu, jadi sudah ada nilainya ya. Nomor 2, kalian menggambar langkan yang sudah kita pelajari tadi ya, cara menggambarnya, dan bebas mau di buku gambar atau di kertas HPS ya. Jadi ada 2 tugas yang harus kalian kerjakan. Gambar langkan nanti kalian foto, kalian kirim ke WA guru kalian atau ke Bu Ari ya. Ya itu saja tugasnya anak-anak ya. Selamat mengerjakan, jangan lupa berdoa dulu sebelum mengerjakan tugasnya dan mengucapkan alhamdulillah setelah selesai mengerjakan. Ya, tetap semangat, tetap di rumah, rajin mencuci tangan dan menjaga kebersihan ya anak-anak ya. Tetap di rumah, dan kalau seandainya terpaksa pergi keluar, gunakan masker. Ya cukup anak-anak ya, sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.